sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Pak Imam mau tahu dong semangat kalian dulu gimana? Coba. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Tepuk semangat. Oke, Pak Imam mau tepuk semangat yang kedua deh. Kan kalian tahu kan ya? Tepuk semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, untuk pelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS. Sebelum kita membahas tentang mata pelajaran IPAS, Pak Imam mau tanya nih, siapa yang pernah terkilir kakinya? Terkilir, angkat tangan. Gak pernah. Yang laki-laki kan sering main bola tuh, terkilir kakinya gini. Pernah? Pernah enggak? Saya jawab. Pernah, oh gitu. Pernah, nah gitu. Bahasa Sundanya kecetit. Tahu kecetit? Terkilir itu kecetit. Tahu kan? Entah itu terkilir kakinya, entah itu tangannya, atau apapun. Itu merupakan itu yang sakit bukan tulangnya, yang terkena penyakit itu bukan tulangnya, melainkan persendiannya. Ya, persendian. Kalian tahu tengkorak? Tengkorak yang ada dalam tubuh kita juga? Itu merupakan tengkorak merupakan pertumbuhan tulang-tulang yang menyatu satu sama lain dari atas kepala ke samping tangan kanan dan kiri, kemudian sampai ke kaki. Itu merupakan kerangka. Dari permasalahan-permasalahan yang kalian alami tadi, dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi tadi, yang ada di keseharian kalian. Nah, sekarang materi kita menjelaskan tentang kerangka, sendi, dan otot. Nah, Pak Imam akan menayangkan sebuah video yang menjelaskan tentang ketiganya. Tolong disimak baik-baik ya. Sambil ditayangkan, Pak Imam juga sambil menjelaskan. Oke anak-anak, sekarang kita kembali melihat bersama-sama video pembelajaran tentang tema sendi, otot, dan kerangka.
Perkumpulan dari semua tulang ini dinamakan rangka. Selanjutnya, kalau dimatiin mati ya. Nah, ini merupakan bentuk dari fenomena dari tulang rangka, pergerakan dari tulang rangka. Yang kedua, sendi. Sendi adalah tempat tulang-tulang bertemu yang membuat tulang kita dapat digerakkan. Sendi. Sendi itu apa? Ada tahu? Adalah tempat dua tulang yang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Contoh, tulang lengan bawah dan lengan atas itu digabungkan oleh sendi. Ini namanya sendi. Ini juga, ini sendi. Paha dan betis juga sendi. Pokoknya pertemuan antar tulang itu namanya sendi. Kita lanjut ya. Kemudian sendi itu ada namakan, ada sendi utar, bagian leher, sendi engsel, sendi pelana, sendi gulung, sendi geser, dan sendi peluru. Ingat-ingat ya. Ada maktutar, engsel, pelana, gulung, geser, dan peluru. Dan semua keenam sendi ini berbeda-beda gerakannya. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah jenis sendi yang memungkinkan satu tulang berputar pada tulang lain. Contohnya adalah sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher. Yang kedua ada sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi pada pangkal ibu jari. Ini sendi pangkal ibu jari. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi
Contoh sendi keloro adalah sendi pada bahu dan pinggul. Kemudian yang kedua ada otot. Otot merupakan bagian pada tubuh manusia yang melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tubuh. Otot. Nah, otot ini kan ada tulang, ada sendi. Nah, untuk menggerakkan tulang satu sama lain, menciptakan sebuah gerakan, maka harus adanya pergerakan dari otot. Nah, otot ini ada tiga sifat. Sifatnya yang pertama kontraksibilitas, otot bisa menginjak ketika kontraksi. Yang kedua ekstensibilitas, otot bisa memajukan ketika relaksasi. Dan yang ketiga adalah stabilitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Jadi otot bisa memanjang, bisa menginjak tergantung dengan pergerakan yang kita mau. Kalau ada kalanya memanjang, ada kalanya menginjak, ada kalanya menegak. Nah, ini jenis ototnya. Yang pertama ada otot polos, yaitu jenis otot yang bekerja secara tidak sadar atau otomatis dan ditemukan di berbagai organ dalam tubuh, seperti di pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kening, dan tahi. Otot polos. Nah, juga otot kulit. Otot kulit juga dikenal sebagai otot lantar. Adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan tubuh. Otot ini bekerja di bawah kendali sadar dan memiliki ciri khas berupa tampilan dinamis. Dan yang ketiga ada otot jantung. Jenis otot yang hanya ditemukan di jantung. Otot jantung bekerja secara cepat, otomatis jantung dapat ditinggalkan secara sadar. Tetapi juga memiliki contoh seperti otot rangka dengan garis-garis transversal. Nah, kesimpulannya satu, rangka otot dan sendi merupakan bagian-bagian dari tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Ketiganya itu memiliki peran penting dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Yang kedua, pengertian dari rangka tersebut merupakan kumpulan dari tulang berfungsi membantu dan menopang tubuh serta memiliki organ. Yang ketiga, sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Dan yang terakhir, otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan. Otot dapat meregang dan menegak sesuai kebutuhan. Bisa meregang dan bisa menegak. Nah, di sini Pak Imam memiliki dua. Nah, di sini Pak Imam memiliki dua contoh alat peraga. Nah, Pak Imam memerlukan dua orang yang mau maju ke depan. Silakan. Oke. Simam. Zimam dan Novel akan meragakan. Yang pertama, Zimam dulu memeragakan bagaimana sih caranya pergerakan dari jari jemari. Coba ini. Coba. Oke. Nah, itu ya. Coba dibalik Zimam. Nah, di sini terdapat tiga komponen yang tadi kita
jelaskan, kita pelajari. Yang pertama ada tulang rangka, yaitu yang berbentuk sedotan ini adalah tulang rangka. Nah, kemudian pertemuan dari tulang ini sama ini sama ini. Pertemuan dari antara tulang itu dinamakan sendi pertemuannya. Kemudian yang menggerakkan benangnya itu namanya otot. Bisa menegang dan bisa meregang. Itu merupakan contoh dari pergerakan manusia antara sendi, rangka, sendi dan kemudian yang kedua ada tulang. Di sini terdapat beberapa sendi yang ada dalam tulang manusia. Yang pertama di atas sendi yang di leher itu sendi apa namanya? Kemudian di sini antara lekukan-lekukan ini itu merupakan sendi, yaitu pertemuan antara tulang. Oke, siap. Sekarang Pak Imam mau bikin dua kelompok karena akan melaksanakan game cepat-cepatan menjawab pertanyaan. Untuk lebih mudahnya pembagian kelompok ini dibagi menjadi dua antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada 15 soal yang harus kalian jawab. 5 soal itu jawabannya individu. Contoh ini. 5 soal jawabannya dikhususkan 5 soal dikhususkan untuk cowok, 5 soal lagi dikhususkan untuk cewek. Ketika yang laki-laki yang cowoknya itu tidak bisa menjawab, maka boleh dilempar ke maka apa namanya jawabannya salah. Udah. Bisa dipahami ya. Peserta pertama saya minta Rehan melawan Syakila. Ayo. Tinggal jawab A, B, C lah A gitu. Baik, rangka yang melindungi otak disebut A. Rangka dada, B. Tengkorak, C. Tulang belakang, D. rusuk. Apa? Tengkorak, D. Coba lihat jawabannya. B. 1-0, cowok 1, cewek. Selanjutnya. Selanjutnya nomor 3, Bun. Tulang yang melindungi jantung dan paru-paru adalah A. Tulang belakang, B. Tulang rusuk, C. Tulang paha, D. Tulang tengkorak. A. Tulang belakang. B. Jawabannya salah. Sekarang bagian belakang, bagian belakang. Sama ya. Persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah disebut sendi utak, C. Sendi pelana, C. Sendi peluru, D. Sendi
Keisha. Nomor 5. Contoh sendi Excel adalah A. Lalu B. Lutut, C. Leher, D. Pinggul. A. Coba lihat jawabannya. B. Silakan lagi. Aduk lagi. Nah, selesai ya. Cukup sekian dari pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi, bila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.